Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, ceria, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Atik setelah kalian menempuh penilaian tengah semester 1 kemarin. Bagaimana? Tambah semangat belajar ya? Harus ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema C, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia, kemudian iklan layanan masyarakat, dan yang ketiga bentuk keragaman dalam masyarakat. Baik anak-anak, mari kita awali pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita akan selalu berinteraksi dengan manusia yang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah anak-anak, silakan kalian buka buku paket kalian halaman 20. Di halaman 20 kalian akan mendapati sebuah contoh gambar sebuah contoh interaksi sosial. Di situ ada seorang ibu yang akan membeli ikan. Dia berkomunikasi dengan penjualnya dan saling tawar-menawar. Nah, apa yang dilakukan ibu dan penjual ikan ini adalah salah satu contoh interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di dalam masyarakat. Nah, seperti yang sudah Bu Ati sampaikan tadi, bahwa seseorang itu adalah makhluk sosial, sehingga dia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, seseorang itu berinteraksi dengan orang lain atau orang itu melakukan interaksi sosial itu karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga dia membutuhkan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga karena adanya keberagaman dalam masyarakat, baik itu keberagaman fisik, sosial, budaya, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing orang ini mempunyai potensi sendiri-sendiri, sehingga dalam masyarakat mereka saling melengkapi. Untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka masing-masing, mereka melakukan interaksi sosial tersebut. Nah, ada syarat interaksi sosial ini bisa terjadi, yaitu yang pertama adalah adanya 2 orang atau lebih, dan yang kedua adanya komunikasi di antara mereka. Contohnya saja, kalian sedang bermain dengan teman kalian ngobrol dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk interaksi sosial. Tetapi apabila di situ ada 2 orang atau lebih, misalkan kalian sedang menunggu bus di halte dan di samping kalian ada orang lain, tetapi kalian tidak melakukan komunikasi, maka interaksi sosial tidak akan terjadi. Jadi interaksi sosial itu akan terjadi apabila ada 2 orang atau lebih dan mereka saling berkomunikasi. Berkomunikasi ini tidak terbatas dengan bertemu dan hanya bertatap muka saja, tetapi bisa juga menggunakan media teknologi seperti telepon. Selain itu juga bisa melalui email, surat, dan sebagainya. Jadi komunikasi tidak harus bertatap muka langsung, tetapi bisa dilakukan dengan menggunakan media teknologi. Nah, itu yang dimaksud dengan interaksi sosial, kemudian alasan kenapa orang melakukan interaksi sosial, dan syarat-syarat interaksi sosial bisa terjadi. Anak-anak, faktor terjadinya interaksi sosial antara lain adalah karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebutuhan manusia itu ada banyak sekali. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah makanan. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita butuh makanan yang bergizi. Salah satu makanan yang banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita itu adalah wortel. Gimana? Kalian suka makan wortel? Baik. Nah, anak-anak, coba kita lihat halaman 27 buku paket kalian. Di situ kita akan mendapati sebuah bacaan yang berjudul Mengenal Manfaat Wortel. Kalian sudah membacanya? Nah, kalau kalian sudah membacanya, kalian pasti tahu apa itu manfaat wortel untuk tubuh kita. Nah, wortel sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Manfaat itu antara lain adalah untuk mencegah kanker,
mencegah rabun senja, menurunkan kolesterol darah, dan juga untuk memperbaiki penglihatan. Wortel ini mengandung vitamin A yang sangat tinggi, sehingga wortel ini bisa untuk mencegah penyakit rabun senja dan juga untuk memperbaiki penglihatan. Selain itu juga wortel mengandung beta karotin. Beta karotin ini adalah salah satu zat yang dapat mencegah timbulnya kanker. Nah, banyak sekali ya manfaat wortel untuk tubuh kita. Nah, anak-anak, kalau kita melihat bacaan seperti itu, kita jadi tahu pelajaran sebelumnya tentang ide pokok. Masih ingat kalian tentang ide pokok atau gagasan utama sebuah paragraf? Nah, sekedar mengingatkan, ide pokok atau gagasan utama itu adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Kalian tentu sudah hafal, sudah bisa bagaimana cara mencari ide pokok paragraf ini karena di pelajaran-pelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari. Nah, anak-anak, ternyata selain interaksi sosial, manusia itu juga membutuhkan interaksi terhadap lingkungannya. Sekarang Bu Ati mau tanya, apakah kalian sudah pernah melihat orang menanam wortel? Bagaimana cara petani menanam wortel? Nah, petani menanam wortel di ladang atau di sawah itu adalah salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Lalu apa itu interaksi manusia dengan lingkungan? Nah, interaksi manusia dengan lingkungan itu adalah merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Lingkungan memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Nah, lingkungan alam itu sendiri apa? Lingkungan alam itu adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Komponen lingkungan alam itu terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup. Sedangkan komponen biotik adalah segala benda hidup yang ada di lingkungan, misalkan tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, interaksi antar manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang mendominasi alam. Contohnya seperti apa? Contohnya untuk interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, misalkan saja adalah ketika musim penghujan, masyarakat atau petani mulai menanam tanamannya, atau mungkin orang-orang akan berlayar dengan menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Apabila cuacanya cerah, itu mereka akan berangkat berlayar, tetapi apabila ada badai dan sebagainya, maka mereka tidak akan berlayar, seperti itu. Kemudian contoh yang lain adalah orang-orang akan menghindari tinggal di daerah rawan bencana. Selain itu juga mungkin contoh yang lain, misalkan orang-orang yang tinggal di pegunungan atau orang-orang yang tinggal di daerah dingin, maka pakaiannya pun akan menyesuaikan. Mereka akan menggunakan pakaian yang tebal dan sebagainya. Masih banyak sekali contoh interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Kemudian yang kedua adalah interaksi manusia yang mendominasi alam. Contohnya misalkan manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Misalkan manusia memanfaatkan ladang untuk menanam tanaman yang mereka butuhkan. Kemudian manusia akan mungkin membuat hujan buatan untuk lahan yang kekeringan karena musim kemarau panjang. Mereka akan menangkap ikan di laut karena di situ banyak sekali ikan dan sebagainya. Itu adalah beberapa contoh interaksi manusia yang mendominasi alam. Jadi selain adanya interaksi sosial, manusia juga melakukan interaksi dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak, tadi sudah Bu Ati sampaikan bahwa salah satu faktor terjadinya interaksi sosial adalah karena adanya keberagaman dalam masyarakat, baik keragaman sosial, budaya, agama, suku bangsa, bahasa maupun pekerjaan. Karena keberagaman ini, maka mereka saling berinteraksi dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yuk kita lihat halaman 31 buku paket. Di situ kita bisa melihat salah satu contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia.
yaitu tradisi bau nyale dan juga pasola yang dilaksanakan oleh masyarakat Sumba Barat. Kalian sudah membaca bacaan tersebut? Kalau kalian sudah membaca, kalian pasti tahu apa itu tradisi bau nyale dan juga pasola. Iya, tradisi bau nyale itu adalah tradisi menangkap cacing laut. Cacing laut itu disebut sebagai bau nyale. Nah, cacing laut ini memang munculnya adalah 1 tahun sekali. Kemudian tradisi pasola itu adalah tradisi perayaan rasa syukur terhadap panen yang melimpah. Tradisi pasola ini dilakukan dengan cara bertarung, saling melemparkan tombak kayu dan dengan mengendarai kuda. Nah, masyarakat Sumba Barat melaksanakannya atau melakukan tradisi ini untuk melestarikannya. Karena tradisi ini adalah salah satu kebudayaan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Nah, tentu di daerah-daerah lain pun banyak sekali tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakatnya. Nah, kebudayaan-kebudayaan atau tradisi yang berbeda-beda tersebut yang ada di daerah di seluruh wilayah Indonesia itu merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia. Kebudayaan itu harus dilestarikan. Salah satu cara melestarikannya adalah dengan mengenalkannya kepada generasi muda penerus bangsa. Bisa melalui pelajaran sekolah, mengikuti sanggar, dan juga kita bisa mengenalkannya melalui iklan. Nah, masyarakat sekarang tidak pernah lepas dari yang namanya teknologi. Orang-orang senang mendengar radio, menonton televisi, dan juga mengakses internet. Nah, ini bisa digunakan sebagai media iklan untuk memperkenalkan kebudayaan daerah. Nah, iklan semacam ini adalah salah satu contoh iklan layanan masyarakat. Kalian tahu apa itu iklan layanan masyarakat? Nah, iklan layanan masyarakat itu adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat. Nah, salah satu contohnya adalah tadi iklan tentang kebudayaan. Kita bisa menyampaikannya kepada masyarakat melalui iklan supaya masyarakat itu peduli terhadap kebudayaan daerah. Contoh lain iklan layanan masyarakat kita bisa melihatnya di halaman 33. Nah, di situ ada iklan tentang menyayangi lingkungan dan juga iklan tentang ajakan untuk sekolah. Nah, iklan layanan masyarakat ini bukan untuk menjual produk atau untuk mencari keuntungan, tetapi iklan layanan masyarakat ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak bersifat komersil. Iklan ini tidak menawarkan barang dan sebagainya, tetapi iklan ini mengajak masyarakat untuk peduli, kemudian mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal yang baik supaya mereka bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Seperti itu. Bagaimana anak-anak? Sudah bertambah pemahaman kita ya. Semoga dengan apa yang kita pelajari tadi kita bisa menambah ilmu kita bisa menambah pemahaman kita. Nah, untuk pelajaran hari ini Bu Ati rasa sudah cukup, tapi sebelum Bu Ati tutup, Bu Ati akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya adalah yang pertama, apa yang dimaksud interaksi sosial. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus menghormati keberagaman yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan iklan layanan masyarakat. Jangan lupa tulis jawabannya di lembar kerja dan kerjakan tugasnya dengan baik. Baiklah anak-anak, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Jangan lupa sholat tepat waktu, tadarus Al-Quran, membantu orang tua, rukun dengan adik kakak dan teman-teman. Jaga kesehatan kalian, tetap semangat belajar dan tetap berbuat baik kepada sesama. Kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.